Sambut pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, Sule dan keluarga kompak fitting baju resepsi. Tinggal menghitung hari, Rizky Febian dan Mahalini mengukir janji sehidup semati dalam ikatan cinta suci pernikahan. Ya, akad dan pesta resepsi Rizky dan Lini yang akan digelar Jumat 10 Mei mendatang di sebuah hotel mewah disebut-sebut bakal menjadi wedding termegah tahun ini. Pasalnya, selain bakal dihadiri keluarga, pernikahan pasangan musisi ini bakal menjadi ajang kumpulnya para pesohor selebriti. Selain bakal mengundang artis Korea, host ternama Raffi Ahmad bakal didapuk sebagai MC acara akad dan resepsi Iki dan Lini. Dan kemarin, usai menghadiri upacara adat Mepamit di Bali, keluarga besar Sule tampak sibuk fitting baju khusus Bali yang akan mereka pakai di acara akad dan resepsi nanti. Ya. Ya. Emang gini ya. Ini pusat Bali sih. Sesuai permintaan modelnya pengantin. Emang gini? Ya, model-modelnya juga seperti ini. Terus nanti bisa pakai batik. Gitu. Celananya paling ya beli aja. Celananya pakai apa? Hitam kayak gitu? Celana hitam aja sebenarnya. Kalau aku lihat orang-orang pakai di sana celananya hitam, nanti pakai batik. Batiknya namanya celananya nggak ada di sini. Ini nggak bikin celananya, yang atasan kok yang ini. Tapi nanti kalau ada orang request celana segera info, nanti aku bikin segera. Nanti aku tanya ke sana. Terus pakai itu nih? Kainnya dari Sanggar. Ya, ini lagi Fitting baju jelang pernikahan Rizky dan Lini jadi momen kumpul keluarga besar komedian Sule. Bahkan sang calon pengantin Rizky Febian 2 hari jelang menikah, Aiki memilih menghabiskan waktu bersama adik bungsunya Azam. Mana fish? Mana fish? Mana fish? Mana fish? Mana fish? Ada lampu Azam. Lampu apa itu? Aduh. Lampu apa Oh itu? iya, pelan-pelan. Aduh tolong. Aduh, suntik. Dokter, suntik dokter Azam. Suntik dokter ininya dokter. Suntik. Ya, momen pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Jumat 10 Mei nanti bakal jadi ajang kumpul dan bersatunya keluarga. Kabarnya Bintang, adik sambungnya, bakal ikutan hadir di acara akad dan resepsi. Sebagai anak paling tua, Rizky Febian tak bisa menyembunyikan rasa sedih. Hari bahagianya dengan Lini tak bisa disaksikan sang ibu yang sudah lama tiada. Bahkan tepat di momen ia meminta restu keluarga Mahalini saat melamar, Rizky belak-belakan tak kuasa menahan tangis di kamar mandi. Aku tuh baru cerita kemarin-kemarin ke Lini, jadi si momen tersebut tuh sebelum itu tuh aku nangisnya lah di kamar mandi. Karena seumur hidup belum pernah ngerasain kayak gitu. Laki-laki ngomong di depan banyak orang gitu, keluarganya gitu, terus tanpa kehadiran almarhumah mama. Kalau ada mama mungkin saat itu tuh aku masih bisa ada yang nenangin dan yang lainnya gitu, tapi saat itu udahlah beraniin diri gitu. Temukan anak hilang, naluri keibuan Nia Ramadhani keluar. Nia Ramadhani kembali menyita perhatian publik lantaran terekam sedang menenangkan seorang bocah perempuan yang tengah kebingungan. Usut punya usut, rupanya bocah tersebut hilang dan terpisah dari ayahnya. Tak tega melihat sang bocah, jiwa keibuan Nia keluar dan langsung menggendongnya. Mau ikut? Ada yang mau ikut? Oh siap, ini hilang. Oke. Apanya nggak ada, iya. Ada. Baik, tunggu saja aku sama Mang Apul on stage. Silakan. Hilang ya?
Beruntung tak berselang lama ayah dari bocah tersebut datang. Nia pun merasa lega. Sontak, sikap Nia ini pun banjir pujian warganet. Ya, di balik kontroversinya, rupanya Nia memiliki sisi yang sangat keibuan. Bahkan sang suami Ardi Bakri sangat mengaguminya. Tak hanya keibuan, nyatanya Nia juga sosok istri yang begitu romantis. Seperti belum lama ini, diam-diam Nia berikan kejutan anniversary ke-14 tahun di tengah mereka berlibur di Jepang. Sini. Taruh dulu. Buka apa enggak? Enggak. Aduh, lihat. Iya. 14. Angkawan 14 dan 14. 30 ya? Yuk. Ayo, lihat dulu. 1, 2, 3. And here's another one. Here's to keeping our shit together for another year. Yes. Meskipun sederhana, kejutan itu sukses membuat Ardi meleleh. Suami Nia itu pun tak kuasa menitikan air matanya. Hey Nardi, sudah di tahun yang ke-14 loh pernikahan kita ini. I think we should celebrate us. Karena ini adalah purely hasil dari usaha kita berdua. Kerja sama kita, kerja keras kita. Lihat dong kita sekarang. Kita berhasil ngelewatin semuanya berdua loh. Tetap bareng-bareng. Sampai hari ini kita masih terus melanjutkan cerita kita. Semoga kita nggak akan pernah lelah untuk berjuang. Sikapnya ini pun dijuluki paket komplit oleh netizen. Pasalnya, Nia juga memiliki paras yang cantik. Lantas, apa rahasia kecantikan Nia Ramadhani yang selalu terlihat awet muda? Nggak mau gendut, jadi akhirnya lari. Tapi setelah menjalankan olahraga lari, ternyata aku jadi cinta sama lari dan akhirnya sampai sekarang 3-4 kali. Ya turun berat badan ya, nggak ya turun lumayan lah 2-3 kilo. Terus udah gitu tinggal di maintain aja. Emang boleh seromantis itu? Asiknya punya bestie sefrekuensi. Punya bestie yang sefrekuensi memang asik. Apalagi kalau bisa barengan terus, pastinya seru banget. Kayak dua bestie ini, meski usia tak lagi muda, dua nenek ini kompak pergi ke pasar malam. Keduanya pun tak ragu untuk naik wahana yang lumayan bikin jantung copot. Duh Nek, jadi lupa umur ya. Ini seru banget sih. Aku nontonnya tuh kayak agak terharu gitu karena ya namanya sahabat sejati ya, bisa sampai di umur senja tuh bareng-bareng terus. Lolos uji coba sayang istri. Kalau pasangan pengantin baru ini sama-sama bucin, gimana tidak, namanya pengantin baru. Si istri yang masih penasaran dengan perasaan suaminya, lantas menguji cinta dan kesetiaan suaminya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Meski dijawab asal oleh suaminya yang setengah sadar karena ketiduran, si istri sudah berbunga-bunga bahagia mendengar jawaban suaminya. Wah, lulus deh nih Pak Suami. Kalau misalnya nih kamu berada di ruangan cewek-cewek cantik, siapa orang pertama yang akan kamu temui? Kamu? Kok kamu ada di ruangan cewek-cewek cantik? Ya kan nyai kamu itu. Tapi aku nggak ada di sana. Ya salah, itu berarti namanya bukan ruangan cewek-cewek cantik kalau nggak ada kamunya. Ku bergetar sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Perempuan itu sebenarnya seneng ngetes pasangan dan sebenarnya tipe yang kayak pengen make sure kita disayang nggak gitu.
dan beruntung banget bisa punya pasangan yang kayak gitu, paling nggak ngerti triknya harus berkata apa, harus ngejawab apa di pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ya namanya juga wanita kan dari tulang rusuk yang bengkok. Rela cosplay jadi Kunti demi anak pintar. Nah, kalau bapak ini lagi diuji kesabarannya saat mengajari anak perempuannya belajar. Biar si anak fokus, si bapak sampai rela cosplay jadi hantu. Itu pun si bapak masih harus tahan-tahan emosi. Si bapak rela cosplay jadi kuntilanak. Duh pak, semoga si anak nggak trauma ya. Coba ambil tanganmu di lapang, Lihat aku begini di lapang ya. Di lapang. Kurangin 4. Berapa, Pi? 4, tulis 4. Bapaknya kreatif menurut aku secara pribadi. Ada baiknya kalau misalnya mau minta anak itu jangan pakai cara ditakut-takutin. Kalau aku sih seperti itu. Vicky Prasetyo dirawat di rumah sakit. Apakah terkait menyiapkan kain kafan? Vicky Prasetyo tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat sejak Senin kemarin. Dari foto yang terpampang pada akun pribadi media sosialnya, Vicky terlihat terbaring lemah di tempat tidur, dengan selang infus terpasang di tangan kirinya. Pada caption foto tertulis, "Dia kalau nggak sakit banget, nggak pernah mau dirawat." Selasa sore kemarin, saat tim Star Pro mengunjunginya di ruang perawatan, kondisi Vicky tampak lemah. Mantan suami Angel Lelga dan Kalina Oktarani ini belum diperbolehkan beraktivitas dan harus banyak istirahat. Kepada kami, Vicky menjelaskan mengenai gangguan kondisi kesehatannya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, malamnya udah dingin, badannya udah panas banget, akunya udah menggigil. Minum obat dulu deh, aku pikir apotik biasa. Nggak tahu jam 4 subuhnya aku bangun udah blackout tuh, kayak agak rabun-rabun gitulah. Terus panas akunya udah tinggi banget lah, udah sampai merah 39 banget sih dia. Terus ketahanan tubuhnya terlalu keporsir. Kalau penyakit dalamnya lagi di lab ya, belum tahu kan, medis kan itu. Hingga petang kemarin, Vicky belum mengetahui sakit yang dideritanya. Meski demikian, menurut Vicky, kondisinya sudah mulai membaik. Belum ada pemeriksaan berkelanjutan sih. Nungguin hasilnya nih, hari ini tuh kayak aduh ada apa ya gitu. Dokter aku lah yang tahu semua. Badan aku kayak tulang-tulangnya sakit semua lah pasti. Kondisi Vicky Prasetyo yang mendadak sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit banyak dikaitkan dengan aksinya yang nyeleneh, yakni menyiapkan kain kafan dan tanah untuk makam, serta warisan untuk anak-anaknya di Cikarang, Jawa Barat. Di ulang tahun 40 kita udah siapin kain kafan. Masa baru beli langsung digunain gitu lah. Ya, kayak ada lah ke situ sih pasti. Cuma jangan dulu deh, kasihan anak-anak masih pada kecil. Kita juga belum tentu siap nggak ya ini sekarang kondisinya gitu loh. Ibadah kita, amalnya udah cukup belum? Udah mulai berperang di pikiran. Maka ini udah waktunya ya, gitu. Ada sih ke situ kan. Kalau panas tinggi kan fantasi kan. Bikin bangga, Putra Ibnu Jamil raih juara lari atletik.
Pernah punya mimpi naik podium di cabang atletik, mimpi Ibnu Jamil akhirnya terwujud. Setelah baru-baru ini, sang putra sematawayangnya Dovin meraih prestasi juara 2 lari 100 meter dan juara 3 lari 1000 meter tingkat pelajar se-Jakarta Selatan. Prestasi Dovin di cabang olahraga lari atletik menjadi kado terindah bagi Ibnu Jamil tahun ini. Suami Ririn Ekawati itu pun saat kami temui di sela-sela kesibukannya olahraga, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan bahagia dengan torehan prestasi sang putra tercinta. Ya pasti bangga, senang, itu adalah kado terindah di ulang tahun saya tahun ini. Tiba-tiba saya lagi kerja di luar kota dapat kiriman foto anak saya dapat podium. Senang, saya bangga. Respect juga sama perjuangannya Dovin, gak nyangka ternyata apa yang dia lakukan selama ini ada hasilnya. Ya, melihat sang anak mempunyai bakat di cabang atletik. Sebagai orang tua, Ibnu Jamil mengaku sudah melihat bakat terpendam sang putra sejak kecil. Bahkan Ibnu Jamil mengklaim Dovin memiliki bakat masuk akademi militer. Pernah. Sebenarnya nggak atletik, dia latihannya itu nggak khusus atletik, dia latihannya banyak kegiatannya, lebih kayak kegiatan endurance gitu, strength untuk meningkatkan kekuatan tubuh gitu. Nggak cuma latihan lari, dia juga ada latihan pull up, sit up gitu-gitu. Karena memang dipersiapkan dia sepertinya punya cita-cita untuk masuk Akmil. Setelah Dovin meraih prestasi di cabang atletik tingkat pelajar se-Jakarta Selatan, lantas benarkah Ibnu Jamil semakin mendorong sang putra terus bermimpi tinggi meraih prestasi di tingkat nasional? Ya udah support aja terus, apa yang dia jalanin, dia lakukan selagi itu bisa bikin dia bahagia, bisa bikin dia prestasi, go ahead. Ya paling selagi dia minta sesuatu ya kita cari, selagi memang orang tuanya ada rezeki, ada uang, kita beliin gitu. Kayak kemarin dia tiba-tiba minta sepatu lari yang memang spesialis untuk sprinter, kita cari tuh. Karena di sini susah juga nyari sepatunya, karena emang khusus, jarang juga ada yang jual sepatu sprint. Jadi kemarin pas lagi liburan kita cari.